Kami nggak ikut-ikutan ya Kak. Oten itu udah kerudungan Kak. Itu ajaran Paulus Bang. Jadi hijab itu ajaran Paulus. Nah, untuk orang-orang yang menghina ajaran Paulus ya, kenapa dipakai? Kamu karena kamu mengingat aku dalam segala hal dan berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang kuteruskan kepadamu. Lanjut. Ayat ini menunjukkan bahwa Paulus memuji jemaat Bahwa apa sih yang kau baca itu Bang? Bukan. Itu kok yang kau baca ininya itu apa pesan dan kesan, bukan ayatnya, cari pas kau klik ayatnya. Oh ya Bible Kak, bentar Kak. Baru ada lupa aku download Bible. Oke, itu nih ya. Ya yang kau baca itu. Satu ini Nih ya. Korintus ayat 2 ya. Ayat 11 Kak ya? Ayat 5, 1 Korintus 11 ayat 5, 6. Ada nggak? Oke. Jika seorang wanita tidak berkerudung menudungi kepalanya ketika berdoa atau menyampaikan, oh bukan itu, dia ayat ini gimana, banyak kali versi-versinya, aku pun sebel kali nengok Alkitab ini, entah apa diganti-ganti nih ya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Harus Bang. Oh iya. Harus. Ya nggak boleh nggak. Ini ayat ya, bukan kata saya. Perempuan cukur rambutnya. Oh iya, yang kelima Kak ya. Iya. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundukkan kepalanya. Jadi kalau laki-laki Enggak, di bawahnya. Sebab laki-laki tidak perlu melindungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan dari Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan bagi laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawanya kepada malaikat. Namun demikian dalam Tuhan, tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah maupun jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan demikian. jadi Kak, minggu lalu kan saya kan di gereja, bukan tempat orang Kakak. Jadi tengok orang itu yang perempuan nggak pakai itu, tengok kan berdoa. Itu gimana? Di mana? Ya macam di kemarin di KBP kemarin itu saya pernah coba sekali. Iya. Saya tidak mengkritiki HKBP ya, mungkin HKBP tidak ini ya. Jadi gini Bang, kita nggak mau menyalahkan mereka karena memang dari sananya juga kan pengajaran itu kurang gitu. Ini kan ketidaktahuan mereka mungkin.
Aduh. Tapi kalau dari ajarannya seperti itu Kak ya? Apa ajarannya seperti itu. Jadi yang mau kita nyatakan di sini adalah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita balik lagi kepada Protestan, sola scriptura, harusnya mereka beriman kepada skrip yang tertulis. Justru kami lebih sola scriptura daripada gitu. Makanya dibilang Martin Luther itu berusaha mengembalikan ajaran itu. Oke. Ada lagi? Itu sih Kak. Kak, ini kalau doa Bapak kami itu gimana Kak? Yang dari versi, maaf Kak, dari versi mana sebetulnya Kak? Versi apa? Kan macam ku tengokan Kak, dari gereja ini ke gereja ini beda ku tengok doa Bapak kaminya. Semuanya sama. Semua sama kok. Doa bapak kami itu sama. Beda loh Kak, aku udah ngecek Kak, macam kawanku juga bilang. Yang mana yang beda? Yang mana? Dari gereja mana yang beda? Ya contoh dari gereja AKBP sama Katolik tuh beda ya. Di sini nih ada aku kok. Aku ada dan sama kok. Doa bapak kami itu sama. Beda Kak, itu kayak bilang Kak, gereja Katolik beda kan. Mungkin mereka terjemahannya mungkin. Tapi sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Ini ada. Sama. Kayak gitu kan? Sama nggak teman-teman yang di bawah? Sama. Mungkin terjemahannya beda Kak ya. Oh. Bahasanya beda lah. Kalau doa apa kami, beda dikit. Cuma beda dikit katanya karena terjemahannya dikuduskan dan dimuliakan. Iya Kak. Dikuduskan. Ini ya si pro player ya. Datanglah kerajaanmu. Emang kalian pernah melihat kerajaan datang pada kalian? Ya Allah itu kan datang. Yesus itulah kerajaannya. Oh nggak tahu. Kerajaan kami itu adalah Yesus. Dia rajanya, dia kerajaannya. Loh. Kok kira kerajaannya itu bentuk ini? Rumah? Bukan, makanya Yesus bilang, kerajaanku berasal dari atas, karena Yesus berasal dari atas. Salah. Ya, ini kalau kau nggak tahu imanku, udah diem aja bang. Yang di bawah ya. Namamu pro player, dibilangnya AKBP. Apa AKBP? Pangkat ini. Polisi. Dari typing ya AKBP udah salah dengar. Ditulisnya dari tadi AKBP. Emang apa? Pangkat polisi bang? Polisi. Lu bilang tahu apa-apa lu nggak ngerti apa-apa deh. Pro player, lu nggak cocok namanya pro player ya, amatir player. Karena kata semakin didalamin agama RT 6 semakin pindah Kak. Aku udah karena ibaratkan bisa dibilang orang-orang pintar. Kita nggak ngurusin orang-orang pintar bang, nggak ada hubungannya. Karena gini, kepintaran manusia itu nggak penting, hikmat manusia itu pun nggak penting dibilang, tapi hikmat Allah itu penting. Gitu ya. Tadi mau dibilang orang ini pintar, nggak usah. Kita nggak fokus kepada itu, tetapi fokus kita adalah pada kebenaran. Kristus itu adalah sang kebenaran. Akulah kebenaran. Jadi Yesus itu adalah kebenaran. Yesus itu adalah raja. Yesus itu adalah kerajaan itu. Jadi kita nggak usah ngurusin cerdas lah apalah. Kau cerdas kalau nggak bangkit apa gunanya bangkit? Iya. Tapi ketaatanlah yang diperlukan seorang manusia untuk sampai kepada Allah.
Ya, bukan kecerdasan. Orang Farisi itu cerdas-cerdas, Bang. Apa yang terjadi? Mati. Orang cerdas juga mati. Orang bodoh mati. Tetapi orang yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan hidup pada saat Kristus membangkitkan. Itu aja. Gak penting kali loh, Bang. Aku juga nggak pernah aku sibuk dengan Oten kaya-kaya, Oten cerdas-cerdas. Nggak itu, Bang. Tolok ukur kebenaran itu bukan itu. Tolok ukur kebenaran itu adalah Kristus. Ya, aku juga nggak suka dengan anggapan Oten itu kaya-kaya gitu. Tuhan Yesus datang itu sebagai orang yang paling miskin, paling hina. Jadi tolok ukur kebenaran itu adalah Kristus. Yesus saja bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mana ada dibilang berbahagialah orang yang kaya di hadapan Allah. Untuk itu Oten nggak perlu cari kekayaan. Karena orang yang berbahagia itu adalah orang yang miskin. Ya kan? Itulah maksudnya. Iya pas. Nah, ini ya Bang Senjari, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sang Bapa, Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Itu hanya imam yang boleh membacakannya. Jadi kita sampai yang di bawah itu tadi. Gitu. Dia nabi, dia Tuhan, dia juru selamat, dia kerajaan, dia segala-galanya. Ibrani 1 ayat 2. Allah itu segala-galanya, pro player. Allah itu segala-galanya. Dia Allah. Dia Tuhan, dia nabi. Dia adalah pewaris dari segala-galanya. Itu ayatnya. Kok situ ini? Kok situ panas? Kenapa sih? Naik sini. Nih, gue jambak. Jangan nyengir-nyengir di bawah, ayo. Kalau berani naik. Ini sih udah gua tarik deh. Naik aja sini. Kenapa nih? Si pro player ini. Iya, nggak apa-apa. Silakan naik ini. Kalau kamu berani ya, kalau kamu laki-laki, naik aja ke atas. Rata-rata gitu, yang heboh kali di bawah dinaikkan ke atas, kicep. Kicep, udah banyak yang kayak gitu, ya. Kenapa? Bang Al aja tadi dia nggak berani loh, nggak berani dia naik lagi. Sibuk dia sama orang. Udahlah, kalian itu harus bangga dengan iman kalian. Jangan sibuk kalian sama iman kami. Kalian nggak ngerti apa-apa iman kami. Udah diterjemahin aja lu nggak paham, apalagi nggak diterjemahin. Naik, udah gua angkat ya, udah gua tarik. Jadi Kak, yang pertama kali di dunia itu agama apa Kak? Yahudi lah. Yahudi sama Kristen beda Kak? Oke, naik deh ya, itu dong. Halo, bro. Halo. Ya, Islam. Anda Islam? Kenapa? Anda Islam? Kenapa Anda sibuk kali sama agama orang? Ya, bagus sekali rupanya agamamu. Coba, kamu ngerti apa tentang agamamu? Coba. Kenapa kau luar pagar, lompat pagar? Mbak Gata, baru Kau tahu udah aku paham kalau- tentang agamamu? Mbak Gata baru tahu aku kalau Yesus itu kerajaan. Iyalah, dia segala-galanya. Oh, security juga ya berarti. Enggak, saya nggak pernah menarasikan security. Security kan si Juma. Tuhan kami bukan security. Dia segalanya yang kau sebutkan tadi. Dia Tuhan, dia Nabi, dia Allah. Itulah. Kenapa? Mbak Gata, Oh, saya Tuhanmu bingung. cemana? Kalau Tuhanmu cemana? Saya bingung sama kalian. Tuhan kalian nabi, Tuhan kalian kerajaan, Tuhan kalian Tuhan, Tuhan kalian itulah, inilah. Monopoli sekali kalian. Ya, kalau Tuhanmu apa? Kalau Tuhanmu apa? Bisa jawab nggak? Jangan TK nggak bisa jawab. Ya, kenapa dengan Tuhan saya, Bang? Ya, kalau Tuhanmu apa? Dia apa? Eh? Dia apa? Saya tanya. Tuhan saya Tuhan lah. Tuhan toh, cuma jadi Tuhan toh, nggak bisa jadi yang lain. Iyalah, Nggak bisa jadi yang lain. nggak bisa. Bukan yang lain malah. Coba, kau bisa nggak jadi bekicot?
Masa Tuhan jadi Enggak, nabi? kamu bisa nggak jadi yang lain? Kalau Tuhan kau jadi bekicot bisa berarti. Kau, yang kutanya kau bisa nggak jadi Iya, bekicot? Tuhan kau bisa jadi bekicot. Dijawab dulu dong, kau bisa Iya. nggak? Nggak bisa saya. Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? Ya Tuhan kau berarti bisa jadi bekicot. Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? Aku tanya. Nggak bisa. Selesai. Ngapain kau bingung? Kau bingungkan dulu kenapa nggak bisa? Harusnya Allah itu maha bisa. Tuhan saya maha bisa. Iya kan? Agatha, buka hijabmu, tidak bagus kalau Celine Evangelista cantik pakai hijab. Matamu itu kayaknya agak-agak katarak. Udah kau tengok aku cantik, nggak bisa kau dustai. Udah cantik aku, susah. Kamu kalau bilang saya nggak cantik kayak gini, udah yakin kau itu harus periksa mata. Cuman kau satu-satu, hanya orang yang buta yang nggak bisa ngeliat saya cantik. Serius. Cuman orang buta yang nggak bisa bilang saya cantik, nggak ngelihat saya cantik. Ya, jangan kau dustai hidupmu. Ya, matamu aja kau dustai. Ya ampun. Nah, cuman pohon pisang yang nggak bisa bilang saya cantik. Cuman jengkol yang nggak bisa bilang saya cantik. Kalau kau merasa jengkol atau pohon pisang, wajar. Gitu. Ya kan? Nggak usah, jangan kau dustai. Mulut sama matamu itu nggak sinkron, ku bilang. Ya kan? Itulah. Mana ada yang, kau pun coba kalau naik kau ku tengok dulu mukamu. Cantik nggak kau? Tuh, ya. Gitu ya. Jangan jadi lemah. Orang lemah adalah orang yang tidak bisa mengakui kebenaran. Orang kuat itu harus mengakui kebenaran. Karena apa? Jujur. Pembohong itu lemah. Hanya orang jujur yang kuat. Gitu. Ya, ibadah sekali karaokean berharap masuk surga. Kau masuk dulu lah ke gereja kami biar tahu. Mainnya agak jauhan, Bang. Ya, sekali-sekali main ke gereja saya. Ya, mic juga kita nggak ada, Bang. Toa apalagi, Bang, kami nggak punya toa, Bang. Mohon maaf. Gereja kami itu tradisional sekali, Bang. Kami nggak punya toa, jadi kami nggak kenceng-kenceng. Bahkan orang ngira kami ini lagi nggak ibadah pun, Bang. Saking kami cuman nggak ada kursi, nggak ada toa, itu nggak ada, Bang. Yakin. Betulnya kami. Bahas kok agama. Terus lu mau bahas apa? Ya bahas agama lah. Katamu agama menyelamatkanmu, masa nggak kau bahas agama? Kalau kau bahas uang, nggak menyelamatkan uangmu. Enggak. Ini yang untuk yang komen udah kau bilang, lo kalau komen dipikir dulu. Emang agamamu nggak nyelamatin kau RT 6? Kau harus bahas terus agamamu. Karena kalau kau bahas bisnis, saham dan bisnis nggak nyelamatkan. Gimana? Ya bahas agama lah. Masa nggak bahas agama? Masa kita bahas yang lain? Apa? Kebenaran matamu. Oh ya, adakah kebenaran di mataku? Yang saya tahu hanya Yesus kebenaran. Di mata saya dan di mata mayoritas dunia, yaitu Oten, Yesus itu kebenaran. Gimana? Ya jelas lah ada di mataku kebenaran. Karena lebih banyak jumlah pasang mata Oten yang melihat kebenaran adalah Yesus. Ya toh? Iyalah, memang betul kebenaran di matamu. Betul, di mataku itu memang ada kebenaran karena kami sudah melihat Kristus. Oh, kau aja yang belum. Itulah, mayoritas bro. Mayo. Apa? Yang nggak terima ya balikin. Kau nggak kasih kucing. Sama jaring, Bun. Jaring apa tuh? Jaringan. Gitu ya kan. Apalagi
Apa tanya Kak? Nah, panitia sorga. Apa-apa? Agatha buka hijabmu, jangan ikut-ikutan pakai hijab. Ikut-ikutan? Orang Kristen udah pakai hijab, Kak. Ikut-ikutan gimana? Kakak mau bilang Bunda Maria ikut Muslim yang belum ada? Gimana? Gimana, Kak? Kami nggak ikut-ikutan ya, Kak. Oten itu udah kerudungan, Kak. Ya, nih kasih tunjuk kau gambar Bunda Maria. Jangan bilang lah, Bunda Maria ini oten pertama loh. Ya, Bunda Maria ini pertama sekali adalah hamba Tuhan Yesus. Ya, ikon Bunda Maria. Kamu boleh datang ke gereja Hagia Sophia. Ya, Hagia Sophia yang ada di Turki sana. Itu dibangun akhir abad keempat. Abad keempat lah ya. Nah, kau tengok ikon ini ada. Bunda Maria udah kerudungan, sayang. Abad 4, sayang. Kau cari nanti. Nih, ikon ini udah ada ini di setiap gereja orang Kristen. Ada ikon ini, Bang. Ikon ini yang melukisnya adalah Rasul Lukas. Jadi, Oten itu udah kerudungan, Bang. Kak, ya. Dengar ya, Kak. Jadi Oten itu yang kerudungan. Kau ngikut Oten? Wah, kau yang ngikutin. Karena kami duluan. Mohon maaf ya. Hijab budaya Timur Tengah. Oh, bukan, Kak. Hijab itu bukan budaya. Bagi orang Kristen, hijab itu adalah kewajiban seorang perempuan Kristen ketika berdoa. Itu bukan kebudayaan. Mohon maaf, salah. Itu ada ayatnya. Tadi udah dibuka. 1 Korintus 11 ayat 4-6. Jadi itu bukan kebudayaan. Itu adalah tanda wibawa kami kepada malaikat. Gitu. Bukan, Kak? Iya. Oten pengikut Paulus. Iyalah, kan Paulus pengikut Yesus. Kenapa? Kami mau mengikuti siapa itu hak kami. Kok kau yang repot? Kalau kami ngikutin Paulus terus kenapa? Berasmu kurang. Kalau berasmu kurang bilang lah. Nah, kan gitu. Kalau nggak berkurang ya berasmu, santai bro. Ya kan. Yang kerudung katanya adalah mami, biarin aja dia. Naik aja kalau berani naik. Naik. Agatha pengen seperti Islam. Bukan. Ini memang Oten. Ya, mungkin Anda yang ingin seperti Oten. Coba dibalik. Mungkin Anda yang ingin jadi Oten. Bukan Oten yang ingin menjadi seperti Islam. Yang dibalik-balik ya sayang ya. Minimal tahu lah ya mana abad 1, mana abad 7 gitu. Tahu yang duluan datang yang mana gitu. Itu aja dulu, belajar dulu kalian. Abad itu gimana cara membaca abad gitu. Ya. Jadi jangan seperti Oten, karena Oten itu berkerudung. Oke, saksang B2. Enak kali ya saksang B2 ini. Apa kalau berani naik aja lah. Tuh, kau bacalah itu si halo dek. Aku pun ngeri kali bacanya itu. Takut aku. Udah ketombak akunku. Aku nggak berani-berani kali gitu Bang Halo dek. Ya, udah ketombak akunku 2 tadi. Apa dasar hijab wanita Kristen? 1 Korintus 11 ayat 5-6 tadi Bang. Ada dasarnya. Itu ajaran Paulus Bang. Jadi hijab itu ajaran Paulus. Nah, untuk orang-orang yang menghina ajaran Paulus, ya, kenapa dipakai? Ya, coba. Kau baca 1 Korintus 11 ya, dari ayat 1 ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku adalah pengikut Kristus. Ini Rasul Paulus loh. Ajaran Rasul Paulus ini. Aduh, kok ditiru? Baca. Kan kau bilang ajaran Paulus. Nih ajaran Paulus pakai kerudung. Kok ngikutin?
benci rasulnya, ajarannya diikutin. Gimana nih? Hah? Bolehkah? Pilih-pilih dia. Itulah, aku pun bingung. Itulah, ajaran Paulus kok bilang, kenapa dicuri? Kenapa diambil? Benci orangnya, ajarannya kok ambil. Tau gak kalian weh? Si pro player, kesal kali aku gak bisa typing katanya. Si pro player, entah apalah di mute-nya, udah naik aku kena kick lagi ya kan. Aduh, kasihan kali aku udah hidup itulah kan. Hanya Kristen yang senang Tuhannya dibunuh, Bang. Iya, karena dalam iman kami hanya iblis yang gak suka Tuhan kami itu menyelamatkan kami, Bang. Itu. Jadi cuman iblis saja, Bang, yang gak suka Oten itu diselamatkan. Iya, dalam ajaran kami gitu, Bang. Iblis tok yang gak pengen Yesus itu disalib, Bang. Makanya waktu Petrus kan, kiranya Tuhan menjauhkan hal itu daripadamu. Waktu Yesus bilang, sesungguhnya anak manusia akan disalib tuh kan, dan mati dan bangkit gitu kan. Petrus dikatain iblis sama Tuhan Yesus. Nyala kok iblis. Jadi cuman iblis, Bang, yang gak suka Yesus itu mati, Bang. Jadi kami nggak bisa menentang perintah Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang berkehendak gitu loh. Dia sendiri yang bilang, sesungguhnya anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua dan akan disiksa dan akan mati serta bangkit pada hari yang ketiga. Kalau Yesus yang udah berkehendak, Tuhan kami yang berkehendak, ya kan? Cemana pula kami mau nolak? Ikut aja lah kami. Kami cuma ikut Yesus aja kami, nggak ikut iblis kami. Cuman iblis yang nggak pengen Yesus mati. Jadi kami nggak mau ikutin iblis. Itu aja jawabannya, Bang.